Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Anis Hafawati dalam diskusi bahasa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu untuk membahas diksi atau pilihan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu sesuai yang diharapkan. Nah, diksi itu ternyata adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam berbahasa. Kenapa? Karena akan menunjang keberhasilan kita dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kalau kita mampu menguasai diksi atau memilih kata yang tepat, kita bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan kita berkomunikasi juga akan tercapai. Sebaliknya, apabila kita gagal memilih kata atau gagal memilih diksi, mungkin komunikasi akan terhambat. Ada salah paham dan sebagainya. Nah, kita akan pelajari satu persatu apa syarat penggunaannya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk bisa menggunakan diksi atau memilih kata yang baik, ada dua persyaratan utama yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu ketepatan dan yang kedua adalah kesesuaian. Apa itu ketepatan dan kesesuaian? Secara sederhana, ketepatan berkaitan dengan kecocokan antara konsep yang kita pikirkan atau gagasan yang ingin kita sampaikan dengan kata-kata yang mewakilinya. Jadi, ketika apa yang kita sampaikan sudah sama dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya, berarti itu sudah memenuhi syarat ketepatan. Sejauh kata itu bisa menggambarkan apa yang kita pikirkan, menggambarkan pesan apa yang ingin kita sampaikan, berarti kata itu sudah memiliki ketepatan. Tetapi kata-kata yang tepat ternyata belum tentu sesuai, karena kita juga menyampaikan kata itu kepada orang lain. Makanya, kita harus menyesuaikan juga dengan kemampuan orang lain. Gunakan kata-kata yang kira-kira dapat dimengerti oleh orang lain sebagai lawan bicara kita. Nah, ketika orang lain atau lawan bicara kita sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan, berarti kita sudah menggunakan diksi yang tepat dan sesuai. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk membahas bagaimana agar dapat menggunakan diksi yang tepat dan sesuai. Nah, ada 7 hal yang harus dipertimbangkan agar kita bisa menggunakan diksi dengan tepat dan sesuai. Yang pertama, kita harus mencermati perbedaan makna hipernim dan homonim. Yang kedua, kita harus mencermati kata-kata yang tampak bersinonim, tapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda atau maknanya mirip. 3, kita harus mencermati kata-kata yang berpolisemi. Keempat, kita harus mencermati kata-kata yang berhomonim. Kelima, kita harus mencermati kata-kata yang berhomograf. Keenam, kita harus mencermati kata-kata yang berhomofon. Dan yang terakhir, kita harus mencermati ranah pemakaiannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencermati perbedaan makna hipernim dan hiponim. Apa itu? Ya, hipernim sama dengan kata umum dan hiponim sama dengan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang mewakili makna yang sangat luas. Jadi maknanya masih luas. Sementara kata khusus atau hiponim adalah kata yang sudah memiliki makna lebih spesifik. Misalnya, pada kata
binatang. Nah, binatang itu merupakan kata umum atau hipernim. Karena binatang masih banyak macamnya, masih banyak jenisnya. Nah, jenis dari binatang seperti sapi, ayam, kelinci, buaya, itu yang disebut sebagai kata khusus atau hiponim. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, kita harus cermat kapan menggunakan kata umum dan kapan pula kita harus menggunakan kata khusus. Misalnya, kita hendak memesan sesuatu dengan teman kita yang ingin ke kantin misalnya. Kita harus menggunakan kata khusus. Misalnya, memesan minum. Kita ingin memesan minum apa? Air putih kah? Teh kah? Kopi? Atau yang lain sebagainya. Yang kedua adalah kita harus mencermati kata-kata yang tampak bersinonim, tapi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Mungkin selama ini yang kita pahami sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama. Tapi ternyata sinonim itu bukan maknanya yang sama, tapi maknanya mirip. Oleh karena itu, kata-kata itu harus tetap dipilih sesuai dengan konteks penggunaannya. Salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk mencermati kata-kata yang bersinonim adalah kata mati misalnya. Kata mati itu ada banyak, ada kata mati, wafat, gugur, tewas, dan lain-lain. Secara leksikal, kata-kata tersebut memiliki makna yang mirip, tapi dalam konteks penggunaannya harus dipilih dengan cermat, karena tidak bisa menggantikan satu sama lain. Contohnya, kata wafat. Dalam kalimat, beliau telah wafat. Biasanya kata wafat ini digunakan untuk orang-orang yang terhormat, seperti Nabi, kita pasti menyebutnya dengan wafat. Kemudian kalau mati itu biasanya binatang kita juga menyebutnya dengan mati. Kalau orang-orang yang meninggal biasa seperti kita mungkin disebutkan dengan meninggal. Kemudian kata gugur. Nah, kata gugur itu biasanya untuk orang-orang yang meninggal dalam waktu pertempuran seperti pahlawan. Yang ketiga adalah kita harus mencermati kata-kata yang berpolisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai makna banyak. Maknanya banyak. Maknanya tergantung kepada pemakaiannya. Misalnya, pada kata darah, itu bisa berarti saudara pada kalimat saya masih ada hubungan darah dengan dia. Kemudian di sisi lain, darah akan berarti darah yang sebenarnya. Contohnya pada kalimat tubuhnya berlumuran darah. Nah, teman-teman, oleh karena itu, kita juga harus pandai-pandai memilah kata dan merangkainya menjadi kalimat agar maknanya pas dan tujuannya tercapai. Yang keempat, kita harus mencermati kata-kata yang berhomonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda. Contohnya, misalnya pada kata bulan. Ada bulan yang terlihat pada malam hari, ada juga bulan yang ada pada kalender kan? Katanya sama. Lafalnya sama, ejaannya sama bulan, tapi maknanya jadi berbeda ketika kita sisipkan dalam kalimat yang berbeda. Contohnya, malam ini bulan tampak bulat sempurna. Nah, kata bulan yang ini adalah bulan yang kita lihat pada malam hari, yaitu nama satelit ya.
Kemudian kalimat yang kedua, saya belum menerima kiriman bulan ini. Nah, bulan yang ini beda dengan bulan pada kalimat yang pertama. Bulan yang kedua ini merupakan nama bulan dalam kalender, Januari, Februari, dan lain-lain. Yang kelima adalah kita harus mencermati kata-kata yang berhomograf. Apa itu homograf? Ya, homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Jadi ejaannya saja yang sama atau huruf yang tersusun aja yang sama. Tapi lafalnya berbeda, pengucapannya berbeda, dan artinya juga berbeda. Perhatikan contoh di slide. Ada kalimat, saya tahu makanan favorit ibu saya adalah tahu. Kata yang tercetak warna merah itu secara ejaan sama, T-A-H-U, tapi secara pelafalannya atau artinya berbeda. Kata yang pertama itu dilafalkan tahu, bukan tahu, dan artinya adalah pengetahuan seseorang atau merujuk pada kata sifat. Sedangkan kata yang kedua itu merupakan merujuk pada kata benda dan bacaannya juga tahu. Pelafalannya tahu. Meskipun ejaannya sama dengan yang pertama. Dan itu artinya makanan yang berasal dari salah satu olahan kedelai. Yang keenam adalah kita harus mencermati kata-kata yang berhomofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya, perhatikan pada slide. Di situ ada bank dan bank. Secara pelafalan, ya sama, tapi tulisan dan maknanya jelas berbeda. Pada kata yang pertama, itu ditulis B-A-N-K dan bacanya bank. Kemudian, pada contoh yang kedua, yaitu B-A-N-G dan bacanya juga bank. Nah, tetapi ejaan berbeda, lafalnya sama, maknanya juga berbeda. Bank yang pertama artinya adalah merujuk pada tempat penyimpanan uang. Ada bank Mandiri, ada bank Danamon, dan lain sebagainya. Sedangkan bank yang kedua adalah sapaan untuk saudara laki-laki. Bank Jago misalnya, atau bank yang lain. Yang ketujuh, kita harus mencermati ranah pemakaiannya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berbicara dengan banyak sekali orang dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang. Maka, supaya kita menggunakan kata yang sesuai, kita harus bisa menyesuaikan ranah penggunaannya. Kita harus menggunakan kata yang berbeda di ruang sosial yang berbeda dan orang yang berbeda pula. Misalnya, kita sedang menulis karya sastra nih. Maka kita menggunakan kata-kata dari ragam sastra. Kata-kata yang bebas. Yang penting mengandung estetika atau keindahan. Nah, sementara kita ketika berbicara dengan teman, ya kita menggunakan ragam non-formal saja. Jadi menggunakan kata-kata yang akrab. Dan mungkin ada istilah-istilah,
tapi istilah-istilah yang sama-sama dipahami di antara kita. Gitu. Baik teman-teman, itulah diskusi kita pada kali ini, yaitu membahas tentang diksi atau pilihan kata. Semoga setelah ini kita bisa lebih cermat dalam memilih kata atau memilih diksi agar komunikasi kita berjalan secara lancar, tentunya tepat dan sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.